Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang di edisi perdana serial Mengerti Asuransi dari Di Khairat TV. Menghadirkan informasi dan pengetahuan singkat namun berisi tentang risiko dan asuransi. Pada episode pertama ini, kita akan membahas tentang apa itu risiko. Kita ringan sekali menggunakan kata risiko dalam percakapan sehari-hari. Saya tidak mau terbang dengan titik-titik airline, terlalu berisiko. Atau gue bayar aja deh, risikonya kecil. Atau ketika seorang dokter menyarankan salah satu tindakan kepada Anda akan bertanya, risikonya apa dok? Atau Anda juga mungkin bertanya, kalau gue nggak mau, risikonya apa dok? Itu adalah contoh-contoh ungkapan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, apakah sebenarnya risiko itu? Dari ungkapan di atas, terlihat bahwa kita menggunakan kata risiko untuk menggambarkan tentang kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk atau tidak menyenangkan. Untuk kemungkinan terjadinya sesuatu yang baik dan menyenangkan, biasanya kita menggunakan kata-kata yang lain. Misalnya, kesempatan, kans, atau dalam bahasa Inggris, chance. Memahami asuransi sebenarnya haruslah dimulai dengan membahas risiko. Dalam konteks asuransi, definisi risiko adalah ketidakpastian akan terjadinya kerugian atau uncertainty of loss. Kerugian adalah setiap kejadian yang buruk atau tidak menyenangkan yang konsekuensinya dapat kita ukur secara finansial. Sesungguhnya di sepanjang waktu kita menjalani kehidupan, dari detik ke detik, kita selalu berhadapan dengan risiko-risiko atau ketidakpastian-ketidakpastian akan terjadinya kerugian. Mari kita ambil contoh seorang karyawan yang bekerja di Jakarta, tetapi bertempat tinggal di Bogor atau di Bekasi. Ia mempunyai beberapa pilihan untuk berangkat dan pulang kerja. Ia dapat mengendarai mobilnya dan menghadapi risiko terlibat dalam kecelakaan jalan raya yang mungkin membawa kerusakan pada mobilnya, cedera tubuh, bahkan merenggut nyawa. Ia bisa menghindari risiko tersebut dengan menumpang kereta api komuter lain misalnya. Tetapi, pada saat itu dia menghadapi ketidakpastian yang lain atau risiko yang lain seperti kecelakaan tabrakan kereta api, cedera berdesak-desakan ketika masuk atau keluar dari kereta api, atau paling tidak risiko kecopetan. Nah, ini mengingatkan kita pada masa-masa sekolah dulu. Ketika kita diperkenalkan dengan hukum kekekalan energi yang mengatakan bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan, tapi ia berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, sepertinya risiko juga memiliki sifat yang serupa dengan energi. Mungkin kita memerlukan hukum kekekalan risiko yang mengatakan bahwa risiko sesungguhnya tidak bisa kita musnahkan, ia hanya bertransformasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain bergantung pada pilihan yang kita ambil dalam melakukan sesuatu. Kembali ke karyawan tadi. Ketika sang karyawan telah berada di kantornya yang nyaman, modern, dan aman di Jalan Sudirman misalnya, Jakarta, ia masih menghadapi risiko atau ketidakpastian yang dapat membawanya pada kerugian. Mulai dari kemungkinan tersayat halus oleh pinggiran kertas yang tajam, tergelincir di lantai ubin yang baru saja dipel, tersiram kopi panas yang baru diseduh, atau tersengat aliran listrik dari kabel mesin fotokopi, terjepit pintu lift, hingga yang parah seperti terperangkap dalam kebakaran di lantai tinggi, lalu ia mungkin nekat terjun ke bawah melalui jendela. Atau kalau dia takut terjun, dia mungkin juga mati terpanggang atau karena menghirup asap tebal yang beracun. Nah, jadi kesimpulannya adalah demikian banyak hal buruk yang mungkin menimpa setiap orang, bahkan di tempat-tempat yang terlihat sangat aman dan nyaman. Dan kemungkinan-kemungkinan itu akan tetap merupakan ketidakpastian, tetap menjadi misteri, karena kita tidak memiliki pengetahuan akan kapan ia terjadi, apakah ia terjadi atau tidak, dan apabila terjadi, separah apa akibatnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita senantiasa berharap cemas, mengkhawatirkan kemungkinan-kemungkinan buruk itu? Atau
kita lupakan saja semuanya. Pasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, yang terjadi terjadilah. Atau adakah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengelola risiko-risiko tersebut? Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan ini pada episode kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.